Rasul bersabda begini, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. Kalimatnya umum, tidak akan masuk ke dalam surga, mau laki-laki mau perempuan, mau orang soleh, mau orang pinter, mau orang awam, mau orang bodoh, pokoknya mah kalimat Rasul tidak akan masuk surga. Siapa? Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Bagi orang, siapapun orangnya tadi, yang terdapat dalam hatinya kesombongan, meski sebesar atom sekalipun. Kesombongan meski sekecil apapun. Nah, kesombongan inilah yang menjadi sebab orang itu masuk ke dalam neraka. Sekalipun bisa jadi dia ahli ibadah, dia ahli ilmu, dia ahli majelis taklim, dia ahli sedekah, malah udah berkali-kali berangkat haji dan umrah, tapi ketika ada kesombongan dalam hatinya meski sebesar zarah, kata Rasul, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Paham Ibu? Kesombongan yang seperti apa maksudnya? Gitu. Ya. Karena redaksi selengkapnya hadis ini menerangkan begini. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna saumahu hasanan wa ana lahu hasanatan. Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang laki-laki yang kalau berpakaian itu pakaiannya bagus, kalau pakai sendalnya itu bagus dan bermerek mahal lagi. Apakah itu dikatakan sombong?" Gitu. Apa jawaban Rasulullah? Rasul bersabda begini, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi Rasul tidak menjawab secara, oh dia pakai baju bagus, dia pakai sandal bagus, dia berpenampilan rapi dan menarik. Enggak sampai begitu Rasul menjawab tidak atau iya, tapi Rasul menjelaskan Allah itu suka dengan keindahan. Allah itu indah, sangat suka dengan yang indah-indah. Maka berarti jika seseorang berpakaian bagus, berdandan rapih, berpenampilan menarik, sehingga orang yang ada di sekitarnya merasa nyaman kalau berdekatan dengannya, ya, itu bukan sebuah kesombongan. Ingat, karena kesombongan itu tidak diukur dengan penampilan dan lahiriah. Ada loh orang miskin sombong, kata Rasul. Ya kan? Orang udah mau miskin sombong lagi. Ada orang yang penampilannya sangat kelihatan tawadu, pakai gamis, pakai baju sederhana, kadang-kadang ada sobekan yang udah ditambal, gitu kan? Pakai celana juga cingkrang, kemudian kayaknya udah lama dipakainya karena kotor dan berdebu, kelihatan tebal dan dandan sederhana. Tapi bisa jadi dia sombong. Ngomong gimana? Sombong merasa dirinya paling soleh dibanding yang lain. Kalau kita mengukur seseorang kesombongan dari penampilan, dari gaya hidup, dari pakaian yang dikenakan, kendaraan yang dimiliki, rumah yang dipunyai, kemudian kita berkata, bangun rumah gede-gede amat, sombong. Oh, kemana-mana pakai mobil, sombong. Ini tuh baju, beli mereknya, beli mahal, sombong. Tidak seperti itu. Kalau itu ukurannya, Rasul tidak akan menjawab dengan kalimat Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Berarti kalau Allah indah, menyukai keindahan, Allah tidak suka dengan sesuatu yang tidak indah kelihatan. Ibu jangan dibilang sombong kalau dari rumah datang ke masjid pakai baju yang bagus, pakai kerudung yang bagus, dandanan yang rapi. Atau karena ingin disebut tawadu, pakai tiung nyeksol. Karena ingin disebut tawadu, lipstiknya dipakai garing, ternyata belah-belah dinalami. Gak gitu sok.
Silakan, karena Allah suka dengan keindahan. Niatnya adalah untuk ibadah. Baru dikatakan sombong ketika di samping ibu kebetulan warna kerudungnya sama, kebetulan motifnya sama, cuman kayaknya ini beda bahannya. Dipegang tuh ibu. Kok kasar ya ini? Kalimat seperti itu aja, padahal ibu hanya dengan bahasa tubuh, hanya megang-megang bahan kainnya. Ibu bilang, kasar ya nih, yang aku mah lembut. Terus atau ibu misalkan gini, pas lihat teman ibu yang berpakaian, terus ibu bilang, untung gak pakai seperti yang kamu pakai. Kenapa? Aku kemarin lihat di pasar baru. Itu kan bahasa yang ada unsur ya menghinakan orang lain, mengecilkan kemampuan orang lain, kan gitu. Selama ibu berpenampilan bagus, berpenampilan rapi, tujuannya untuk ibadah ke Allah dan menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar ibu supaya nyaman dengan kehadiran ibu, itu nilainya ibadah dan dibolehkan. Hati-hati, orang sombong itu bukan hanya orang kaya aja. Hati-hati, orang sombong itu bukan orang yang berilmu saja. Kalau bikin perumpamaan wajar orang kaya sombong, walaupun nggak benar ya, tapi kalau semisalkan dibolehkan, wajar, kaya kok, sombong juga nggak apa-apa. Ini miskin, sombong. Cantik, menarik, ganteng, tampan, menarik, wajar. Ada lekeng dikit, ini udah. Disebut tinggi, nggak nyampe. Disebut ramping, nggak butuh bentuk. Sombong. Hiruk deh. Gitu rezeki. Jadi, nah itu hal-hal seperti itu tidak boleh. Ya. Makanya ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan sombong itu? Apa definisi sombong itu? Al-kibru, ini penjelasannya. Sombong itu adalah batorol haq, ketika menolak kebenaran. Ibu udah tahu bahwa yang diamalkan oleh ibu misalkan tidak sesuai dengan tuntunan, dan sampailah kepada ibu keterangan yang benar. Tapi kata ibu, enggak, kayaknya beda deh dengan kebiasaan saya. Enggak, guru saya nggak bilang gitu kok. Enggak, yang sama Islam ini saya amalkan beda. Saya akan berpegang teguh dengan apa yang biasa diamalkan. Padahal nyata-nyata yang biasa diamalkan itu tidak kuat dasarnya. Dan yang disampaikan baru didengar, walaupun baru didengar, itu yang benar dan kuat, tapi ditolaknya. Maka kata Rasul, yang namanya sombong itu batorul haq, menolak kebenaran. Sebagaimana iblis laknatullah menolak kebenaran. Ketika disuruh sujud oleh Allah, menghormat Adam, ditolaknya itu perintah. Biasanya ibu, kalau kita udah menolak kebenaran, itu kemudian akan muncul tambahan dosa. Apa tambahan dosa? Ngebenci kepada yang menyampaikannya. Dan gue jadi pilih-pilih nantinya. Ngaji yuk. Bagus loh ustadznya. Bagus, tapi lain di kelompok saya. Aku udah punya. Itu mah bukan golongan saya. Itu mah tidak semajab dengan saya. Bagus, cuman beda pendapat dengan saya. Bersama jam, hati-hati. Orang Yahudi, kenapa dimurkai oleh Allah? Karena sebab diantaranya adalah udah jelas dalam Taurat dikatakan Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Udah jelas dalam Injil pun dikatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Tapi ditolaknya semua kebenaran itu. Alasannya apa? Karena Nabi Muhammad bukan turunan Yahudi. Coba kalau Allah mengutus Nabi Muhammad dari turunan Yahudi, bukan dari kalangan Arab, kami akan iman ke Nabi Muhammad. Nah, berarti kalau ada jenis orang-orang yang seperti itu terhadap kebenaran,
dia menolak karena faktor yang menyampaikannya tidak sehaluan, tidak satu bendera, tidak satu kelompok, berarti itu rada satu tipe dengan itu. Dengan siapa? Ibu kenapa ini pada dia? Terpesona. Itu Maya Laguna terpesona. Terus yang kedua yang disebut dengan kesombongan itu adalah wadum dunas, menghina manusia, mengecilkan keberadaan manusia. Maaf, terkadang kita sendiri pernah melakukan itu, sadar tidak sadar. Contoh, kita suka membedakan cara bicara, cara berkomunikasi, cara kita bersosial dengan orang yang strata sosialnya lebih tinggi atau setara dengan kita, dengan ketika kita bersosial dengan orang yang stratanya di bawah kita. Gaya ngomong aja beda. Kalau itu yang datangnya orang kaya, datangnya pejabat, wih, kabar, sehat, weh, baik banget. Tapi kalau yang datangnya ke kita, yang ketemunya dengan kita, yang menurut kita di bawah kita akan bahasa yang digunakannya gimana? Hati-hati, itu aja udah bisa kelihatan. Karena pada dasarnya Allah mengingatkan kepada kita, orang yang paling mulia di antara kalian itu ukurannya bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling pinter, bukan orang yang paling getol ke masjid, tapi orang yang paling takwa di antara kalian. Kan itu. Jadi maksudnya gimana? Bersikap yang sama. Nah, hanya kadang-kadang kita kalau ke orang yang lebih soleh gitu, penghormatan kan luar biasa. Tapi ke orang yang biasa lagi kita sikap kita. Ada tukang jualan udah nggak capek, nanggung dagangan jauh, kelihatan, capek. Kadang kita suka memperlakukannya suka sehat. Gak disuruh untuk duduk dulu misalkan, gak. Tapi kalau teman kita yang rada sukses, rada kaya, penyebutannya suka beda-beda. Padahal Allah mengatakan, Rasul mengatakan, muliakan orang yang di dunia atau makhluk yang di bumi, maka yang di langit akan memuliakan kamu. Kan gitu. Itulah ya. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan juga menghina manusia. Bisa karena sebab ilmu, bisa karena sebab harta, bisa karena sebab jabatan dan kedudukan, bisa juga karena sebab ini penampilan fisik. Hati. Pokoknya jangan termasuk orang-orang yang sombong. Sekecil apapun buang oleh kita. Ya. Itu barangkali ibu-ibu yang soleh.